Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, inilah lokasi kediaman beliau Abah Gondrong ya. Yang ternyata pemirsa, Abah Gondrong punya usaha, yaitu usaha limbah besi tua. Ini ternyata di sini ada beberapa karyawan-karyawannya yang sudah datang ya. Ini ternyata kediaman Abah Gondrong di sini memiliki usaha besi tua, pemirsa. Alhamdulillah, Abah Gondrong bukan cuman di pengobatan refleksinya ya pemirsa, dan setiap malam Jumat selalu istiqomah melakukan kegiatan zikir manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu an di Jalan Kesehatan 12 Bintaro. Inilah tempatnya pemirsa dan usahanya. Untuk tempat tinggal buat karyawannya di atas ya pemirsa. Ternyata Abah Gondrong juga punya usaha limbah besi tua, pemirsa. Ini beberapa karyawan yang ikut bersama Abah Gondrong. Mereka sedang menyortir mana yang tembaga, mana yang besi, pemirsa. Inilah usahanya Abah Gondrong. Kita coba menuju ke Abah Gondrong. Nah, inilah kegiatan Abah Gondrong setiap harinya dan lagi aktivitas. Abah Gondrong lagi ngapain ini? Ya, biasa, ini suatu pekerjaan sehari-harian saya yang sedang belah-belah kompresor. Ini kompresor itu sendiri di sini terpisah, harus dipisah-pisah karena di sini ada beberapa jenis dari kompresor itu sendiri, yang sebenarnya kompresor ini dari AC. Ini indoornya yang harus didaur ulang, yang harus dipisah-pisah. Di sini indoornya, outdoornya ada kompresor dan ada tembaga. Ini harus dipisah-pisah karena harga tembaga dan besi, ini besi itu berbeda. Sedangkan di sini di limbah ini di usaha saya, harga yang paling mahal ya, ini harga tembaga, pemirsa. Ya, harus dibelah juga. Pemirsa, saya belah dulu di dalamnya ini tembaga, pemirsa. Cara belah kompresor yang harus dibelah, dan yang terdiri di dalamnya ketika terbelah ini ada tembaganya, pemirsa. Inilah Abah Gondrong yang sedang membelah kompresor AC. Oke.
Alhamdulillah putus, sudah putus. Nah pemirsa, inilah dalam kompresor, ini besi, dan di dalamnya ini ada tembaganya pemirsa, yang harus diambil tembaganya. Cara untuk mengambilnya gini pemirsa, ikutin cara untuk ngambil dalemannya tembaga. Harus pakai kain ternyata bisa licin karena dalamnya ada oli. Tangannya ucul bisa, lumayan juga bisa. Loro, amat itu kan 20-an, 22 kan, 22 kan itu. Mengerikan pemirsa. Skip ya. Skip. Capek juga. Dah. Yuk. Senat. Tuh. Tetap semangat pemirsa untuk mengambil tembaganya. Balik lagi. Ini pemirsa. Aduh. Capek juga. Ini tembaganya pemirsa yang harus diambil. Ini besi terpisah dari tembaga yang untuk sekarang ini harganya lumayan pemirsa. Baik, nanti untuk pengambilan tembaga nanti saya ambil untuk tayangannya. Ayo kita ikutin. Ini proses untuk mengambil tembaganya pemirsa, yang harus tersiapin lengkap alat-alatnya, golok sama martil. Begini pemirsa, yang akhirnya dengan proses untuk mengambil tembaga dibelah agar terpisah antara tembaga dengan besinya pemirsa. Cara untuk mengambil tembaga yang di dalamnya ini bagaimana pemirsa? Caranya seperti ini pemirsa. Itu baru bisa. Inilah tembaganya yang harus dipisah
antara besi tersendiri dan tembaganya pun tersendiri. Inilah kegiatan saya sehari-hariannya. Ini beberapa tembaga pemirsa ya, kurang lebihnya ada 50 kiloan itu pemirsa beratnya pemirsa. Dan ini pun yang harus dibelah, dipisah-pisah. Yang pembelahan, cutter segala macam. Aluminiumnya, ini aluminium, ini tembaganya pemirsa. Nah, baik pemirsa, untuk selanjutnya Abah mau ngopi-ngopi dulu pemirsa. Kita ngopi dulu ya, tentunya habis belah-belahin, misahin AC. Dari AC ada besinya yang harus dipisah dan ada kompresornya dibelah-belah yang harus dipisah antara tembaga dengan besinya pemirsa. Ini Abah ngopi dulu pemirsa ya. Jika memang setelah sudah terpisah ya nanti Abah nanti dulu timbang. enam puluh 68. Penutupan 68. Di sini harga besi untuk per kilonya 6.000 pemirsa ya. Dan untuk harga tembaga per kilonya 100.000 gitu. Makanya ketika memang tembaganya itu bisa per kilo dari tembaga itu sendiri 100.000, besi 6.000 pemirsa. Disitulah keuntungan ketika memang kita membeli salah satu barang-barang bekas dengan harga yang ekonomis ya, yang pada umumnya ketika dipisah-pisah di sini ternyata ya cukup lumayan juga pemirsa. Adapun saya di sini yang selaku pemilik usaha Lapak Erlangga Jaya yang ada di Jalan Kesehatan 12 RT 07 RW 11 Bintaro Pesanggerahan Jakarta Selatan. Makanya pemirsa, kegiatan Abah itu setiap hari ya mengelola limbah besi tua, dan ketika memang ada yang datang ke sini minta pertolongan pada Abah, datang ke sini karena dengan yang diderita sakitnya macam-macam sekali pemirsa ya. Ada yang sakit ya seluar dalam, yang ini itu alhamdulillah Abah ketika memang datang salah satu tamu yang minta pertolongan kepada Abah tetap Abah arahkan untuk mengikuti
zikir manaqib Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Hurnisa. Ala bidzikrillahi tatmainul qulub. Sakit apapun bentuknya yang diderita, penyakit apapun yang dirasa, jika memang pikiran kita, hati kita belum menemukan ketenangan, arti di dalam ketenangan itu didasarin dengan apa? Dengan didasarin ingatlah, dengan didasarin ingatlah kepada Allah, dengan ingat kepada Allah dengan cara apa? Dengan cara ayo berzikir, bersolawat, istighfar, dan selalu mendoakan kedua orang tua kita, saudara kaum muslimin dan muslimat, laki-laki dan perempuan. Kita doakan bersama-sama di setiap istiqomah rutin malam Jumat acara zikir manaqib Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Hurnisa. Makanya penyakit itu akan sembuh jika penyakit apapun yang diderita kepada seorang, jika memang kita berusaha untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, penyakit kita akan diberikan kesembuhan karena izin dan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, wahai pemirsa, jika memang kita menderita penyakit apapun, penyakit bahwasanya datangnya dari diri kita sendiri, penyakit bahwasanya datangnya dari pola pikir kita, marilah kita tetap berpikir positif dan kita lakukan, kita jalanin perbuatan amal yang baik yang akan menjadikan di diri kita pun akan menjadi lebih baik. Itulah pemirsa yang bisa saya sampaikan di hari ini di majelis Bahrul Bila Sahil yang rencananya nanti malam, setiap malam Jumat menjalankan acara zikir manaqib Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Semoga bermanfaat pemirsa apa yang telah kita sampaikan. Semoga pemirsa bisa memahami. Adapun yang telah saya sampaikan ada kekurangan dan kesalahan, saya minta maaf. Abah Gondrong Channel kami ucapkan wassalam.